Oke, di pembahasan selanjutnya, saya akan ceritakan plus minusnya remote work, baik dari sisi pekerjanya maupun dampaknya terhadap perusahaan yang menjalankan sistem ini. Kelebihan untuk pekerja remote ya kurang lebih sama dengan alasan kenapa mereka mengidam-idamkan kerja remote. Ada fleksibilitas waktu, lokasi kerja, gak banyak terikat dengan aturan baku perusahaan, merasa lebih produktif karena mereka kerja di tempat yang bikin happy, mereka belajar bertanggung jawab, dan Anda juga nggak perlu repot berangkat dan pulang kerja macet-macetan yang bikin stres. Nah, kalau dari sudut pandang perusahaan, ada beberapa benefit juga. Yang pertama, akses ke talenta berkualitas tanpa batas. Ya, Anda bisa hunting talent jago dari belahan kota maupun negara manapun, karena nggak ada kewajiban untuk ngantor, jadi nggak ada masalah dengan domisili tempat tinggal. Makanya banyak orang-orang yang jago, mereka tinggal di Indonesia, tapi kerja untuk perusahaan di luar negeri. Gajinya ya standar luar negeri. Kemudian, remote company jelas bisa menurunkan biaya operasional, ya listrik, sewa ruangan, atau fasilitas kantor lainnya. Lumayan, duitnya bisa dipakai untuk R&D mungkin, atau marketing. Keuntungan berikutnya, perusahaan kena impact juga atas produktivitas karyawan mereka. Para pekerja remote kan banyak tuh yang aku jadi lebih produktif. Akhirnya hasil kerjanya berkualitas, ya otomatis berdampak positif ke performa perusahaan. Ada juga efek retensi saat hiring. Remote work adalah pekerjaan idaman bagi sebagian besar orang. Artinya, kalau perusahaan adalah full remote company, ya bisa dipastikan akan banyak orang yang tertarik untuk gabung. Dan yang terakhir adalah soal kontinuitas bisnis, alias bisnis Anda bisa jalan terus. Dengan sistem kerja remote, nggak terbatas waktu dan jarak, artinya misal kalau terjadi sesuatu hal di lingkungan kantor Anda, misalnya banjir atau ada demo dan macet gitu ya, aktivitas perusahaan Anda nggak akan terganggu karena semua karyawannya tetap bekerja normal dari luar kantor. Selain kelebihan, remote work juga punya kekurangan kalau nggak dijalanin dengan benar. Kalau dari sudut pandang individu pekerjaannya, antara lain, yang pertama jadi kurang interaksi sosial. Karena pekerja remote umumnya kerja sendirian, partner kerjanya ada di kota atau di negara lain. Jadi ya komunikasinya cuma online aja. Hal ini kadang bikin bosen, apalagi kalau Anda termasuk ekstrovert yang senang ngobrol dengan orang lain. Kekurangan lainnya adalah distraksi dari sekitar. Biasanya ini terjadi di rumah. Kalau Anda nggak kuat disiplinnya, ya pasti kalah oleh godaan nonton TV atau rebahan di kasur. Makanya banyak remote worker yang kerjanya di luar rumah supaya bisa lebih fokus dan produktif. Yang berikutnya, eh, biasanya Anda kesulitan memisahkan kehidupan kerja dan pribadi. Karena Anda bisa kerja dari mana aja, jadi nggak kelihatan tuh batasnya. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya nyantai. Bahkan di level yang lebih parah, jam tidur jadi kacau gara-gara kebablasan kerja. Tapi ini balik lagi ke orangnya sih, tergantung seberapa disiplin dan berkomitmen. Nah, sebagai dampak dari kekurangan individu yang bekerja secara remote, ya otomatis juga berdampak tuh ke perusahaannya. Beberapa di antaranya, dengan bekerja remote, artinya nggak ada pengawasan langsung dari leader terhadap karyawan. Ini adalah tantangan untuk manage tim. Apalagi kalau ditambah dengan karyawannya memang kurang tanggung jawab, nggak bisa diandalkan, ya akan semakin kacau. Bisa jadi nanti sering hilang tanpa kabar, kerjaan sering telat dari deadline, dan sebagainya. Tantangan lainnya adalah soal komunikasi. Ada perbedaan cara komunikasi antara perusahaan biasa dengan full remote company. Kalau perusahaan dan para leadernya gagal menjalankan ini, ya akan banyak miskom, salah koordinasi, efeknya ya ke kerjaan juga. Dari beberapa kekurangan yang saya sebutkan di atas, sebenarnya hampir semuanya sudah bisa kami atasi, mengingat saya dan tim sudah bekerja remote sejak beberapa tahun lalu. Jadi ya sudah cukup paham kendala-kendala apa yang biasanya muncul dan apa solusi terbaiknya.